Oke, shalom, selamat malam, Bung dan Usi. Shalom. Kita bertemu lagi malam ini di ibadah Zoom SFGP. Mari kita memulai ibadah ini bersaat teduh dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Bebas dari seterus di dalam saat yang bait kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Untuk Usi Elis, silakan doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang memberkati kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan hari lepas hari. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan betapa kami dilindungi oleh Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami kembali dapat berkumpul, memuji-muji nama Tuhan, dan bahkan kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kami menyadari betapa kami lemah dan kami sungguh membutuhkan hidup bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Walaupun kami berjauhan dan penuh dengan berbagai pergumulan, pemikiran, dan mungkin tantangan dalam hidup kami, tetapi Engkau menyediakan waktu yang teduh untuk kami boleh bersama-sama saling menguatkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, dengan penuh kerinduan, kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sepenuhnya boleh tertuju hanya kepada Engkau. Khususnya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, juga saat kami menaikkan doa dan puji-pujian. Kami percaya Tuhan yang memanggil kami semua
dan bahkan memperlengkapi rekan-rekan kami yang bertugas pada malam hari ini. Baik Bung Dani sebagai pelayan firman, tim host, dan juga rekan-rekan dari Palembang Jambi yang bertugas pada hari ini. Biarlah semua pelayanan ini kami persembahkan hanya di dalam hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang lemah, kami penuh dengan dosa, sesungguhnya kami tidak layak menyebut diri sebagai orang kudus. Tetapi kami percaya pengampunan oleh darah Kristus, itulah yang menyucikan kami, sehingga kami boleh menikmati kemenangan dan juga keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Engkau kiranya menyambut hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
karenamu. Mari Bung dan Usi, sebelum kita masuk dalam pelayanan, kita akan berdoa dulu untuk membaca Alkitab supaya masing-masing kita semua diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan siapkan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalamnya Tuhan sertai kami dan berkati kami. Malam ini Tuhan, di waktu ini kami bersama dalam Zoom Pray SFGP ingin belajar mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami masing-masing yang ada dalam ruang Zoom ini, sehingga kami boleh benar-benar mengerti Tuhan akan kehendak Tuhan melalui pembacaan firman sebentar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau selipkan di belakang salib-Mu Tuhan, supaya hanya kemuliaan Tuhan saja, hanya Engkau saja yang berbicara dalam perenungan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami Tuhan, layakan kami dalam waktu-waktu kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bung dan Usi. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Nehemia pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mungkin ada salah satu Bung atau Usi yang bisa membacanya. Silahkan. Nehemia 2 berapa? Pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi sabda Tuhan. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Bung Hari untuk pembacaan firman-Nya. Bung dan Usi, malam hari ini sengaja saya ambil pembacaan firman, maksudnya dari Nehemia. Saya coba mau menggali lagi bersama-sama, mengajak Bung dan Usi semua menggali lagi tentang Nehemia, tentang inisiatif, tentang niat, tentang hasrat yang begitu besar dari Nehemia, dari seorang Nehemia. Dalam pembacaan tadi sudah jelas dikatakan, maaf, kalau kita mundur di ayat satunya di pasal 1, kita tahu bersama bahwa Nehemia ini adalah seorang juru minum raja ya. Juru minum raja yang sangat dipercayai raja karena ketekunan dia, karena kedekatan dia hidup dengan Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya coba mau menggali tentang latar belakang kenapa sampai bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Pembuangan bangsa Israel ke Babel ini tidak terlepas dari ekspansi kerajaan Asyur yang bangkit sebagai kekuatan besar di dunia timur pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Secara teologis, pembuangan ini dimaknai sebagai hukuman Tuhan untuk ketidaktaatan raja-raja Israel yang mempengaruhi rakyatnya untuk berdosa kepada Tuhan. Bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, kita sama-sama tahu ya, 70 tahun. Itu terdapat di dalam Yeremia 25 ayat 11. Jadi, kenapa bangsa Israel sampai berada di pembuangan di Babel adalah karena raja-raja ternyata, karena pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang memberikan contoh kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang di bawah mereka,
melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal kejahatan yang akhirnya itu melukai Tuhan, membuat Tuhan benci, membuat Tuhan marah, sampai akhirnya Tuhan mengirim mereka ke Babel. Hal itu juga bisa kita baca di dalam kitab Raja-Raja yang menyatakan bahwa hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan. Allah mereka telah lelah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuatan Firaun. Lalu ada di kitab Amos juga menyatakan beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Lalu di kitab Hosea juga dikatakan, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh persinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Hosea 5 ayat yang keempat. Nah, setelah itu kembali kita akan masuk ke yang namanya Nehemia ini. Seperti tadi saya bilang di depan, katakan di depan bahwa Nehemia ini adalah seorang juru minum, pengurus minuman raja. Di mana sebelum raja mencicipi minumannya, anggur ya, minuman-minuman raja itu anggur, Nehemia lah yang berkewajiban untuk mencicipinya sebelum dikasih ke raja. Supaya jelas ya, Bung dan Usti, untuk mentes apakah minuman itu beracun atau tidak. Untuk menjaga keselamatan raja dalam ia memimpin kerajaannya. Hal itu maksud saya posisi itu tidak mudah untuk seorang yang berasal dari Israel ya, dari bangsa Israel, tetapi dia mendapat karunia. Tuhan memakai Nehemia untuk ditempatkan menjadi pendamping pada kerajaan di mana Tuhan membuang bangsa Israel. Dan itu juga kalau kita baca di depan-depannya sampai seterusnya di kitab Nehemia ini, hal itu terjadi juga karena Raja Artasasta tadi. Raja Artasasta memang dipakai Tuhan juga saat itu untuk bisa menjadi tangan kanan, tangan kepanjangan Tuhan untuk membawa bangsa Israel bisa kembali keluar dari Babel dan pulang ke negaranya ataupun ke daerahnya, ke Yerusalem. Karena kalau tidak salah, Nehemia ini adalah gelombang terakhir ataupun kloter terakhir pemulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Nah, sampai di situ bahwa posisinya Nehemia ini ketika dia sesuai dengan pembacaan firman kita, ketika saat itu dia muram. Kenapa dia muram? Karena kita lihat di Nehemia yang pasal pertamanya, saat itu dia bertemu dengan Hanani yang baru pulang dari Yerusalem. Lalu dia menanyakan bagaimana keadaan masyarakat ataupun orang-orang bangsanya di sana. Lalu Hanani menceritakan kepada dia bagaimana sedihnya kehidupan di sana, betapa susahnya, sulitnya. Walaupun ada sebagian orang Israel juga yang tidak diangkut, yang lolos dari pengangkutan ke Babel, tetapi mereka hidup susah dengan kondisi yang ada di Israel di Yerusalem saat itu. Nah, setelah bertemu dengan Hanani, Nehemia di pasal 1 dia menjadi terbeban, menjadi mempunyai niat, berinisiatif untuk memperbaiki nasib bangsa Israel di Yerusalem. Memperbaikinya dalam bentuk, kalau kita baca ke belakangnya, memperbaiki tembok Yerusalem. Karena ada 2 pembangunan di sana, yaitu pembangunan Bait Suci dan juga pembangunan tembok Yerusalem. Nah, Yeremia ini kebagian untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, di pembacaan kita pada ayatnya yang kelima jelas-jelas dikatakan bahwa jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan menggerakkan hati orang yang ingin dipakainya, yang ingin digunakan Tuhan untuk menyelesaikan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dalam hal ini Raja Artasasta dipakai Tuhan untuk dapat memberikan persetujuan, mengapprove ataupun mempersilahkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, melakukan apa yang difikirkan, apa yang dia niatkan untuk kehidupan bangsanya. Nah, sampai di sini saya mau membahas sedikit tentang posisinya Nehemia, Bung Danusi, bahwa
Tidak mudah sebetulnya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mudah seorang Nehemia itu bisa diizinkan begitu saja oleh Raja Artasasta untuk pergi meninggalkan dia. Karena posisi dia itu posisi yang sangat penting, yang sangat urgent buat Raja. Tidak mudah Raja mencari pengganti dia untuk menjadi juru minumnya, yang gampang-gampang aja cari orang gitu, kamu yang ada di sana ganti tempatnya si Nehemia untuk mencicipi minumanku sebelum aku minum. Tidak mudah. Karena untuk memberikan kepercayaan kepada seseorang itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebagai manusia. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa inilah rancangan Tuhan gitu. Rancangan Tuhan yang mau memakai setiap orang yang berkenan kepada Dia, apakah itu yang orang yang kehidupannya bagaimana lah. Tetapi tetap kalau Tuhan mau memakai orang itu akan terlaksana. Seperti itu, Bung. Jadi pada akhirnya Nehemia pun diizinkan oleh Raja Artasasta untuk pulang ke Yerusalem, pulang ke Israel untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Dalam pembacaan kita juga, saya coba mau menggeser ke belakang lagi, di pasal 1 juga bagaimana Nehemia memohon kepada Tuhan karena mengingat firman-Nya. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Nehemia 1 pasal 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah, hal ini juga kita bisa review balik ke pembacaan. Kalau tadi makanya teman-teman saya kalau yang di ABA, yang ikut ABA, yang sudah lewat di kejadian dan masuk ke keluaran, dalam peristiwa Tuhan memusnahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi di kejadian pasal 6, pada akhirnya Nuh yang dipilih Tuhan karena Nuh begitu berkenan kepada Tuhan akan kehidupannya bersama dengan keluarganya. Nah, dari situ Tuhan membuat janji setelah penyelamatan dilakukan oleh Tuhan, Nuh telah keluar dari bahteranya, Tuhan membuat janji bahwa apapun yang akan dilakukan oleh manusia saat itu, dan saya yakin sampai saat sekarang pun, jika kita melibatkan Tuhan, itu akan dibuat berhasil sama Tuhan. Itu catatan yang pertama dari saya. Mengenai bagaimana juga Nehemia berperan melibatkan Tuhan di dalam pergumulannya untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Lalu kita tahu bersama bahwa pasal 2 ini yang menceritakan bagaimana Raja Artasasta memberikan persetujuan untuk Yeremia pulang. Di ayat 4 juga dikatakan bahwa lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta alam, semesta langit. Dan dia bilang, kalau memang raja tadi ya, di ayat 5, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Lalu kita lanjut, kalau kita baca selanjutnya di ayat-ayat seterusnya, bahwa Yeremia tidak hanya meminta approval ataupun persetujuan raja, tetapi dia meminta lagi hal-hal lainnya untuk dia mendapatkan kuasa lebih, dari Raja Artasasta, sehingga ketika dia melalui beberapa daerah sampai dengan di Yerusalem, dia bisa meminta pertolongan-pertolongan melalui surat ya. Maksud saya, Yeremia meminta surat kepada raja untuk diberikan sebagai persetujuan raja bahwa dia adalah orang yang diutus oleh raja, bukan hanya kehendak dia saja, tetapi dia menjadi utusan Raja Artasasta saat itu untuk pergi ke Yerusalem. Dan setiap area yang dia lalui, dia bisa meminta bantuan-bantuan kepada para gubernur, para bupati di sana. Sehingga kita tahu bersama ujung daripada di Nehemia ketiganya, kita bisa melihat bahwa itu pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem itu bisa selesai hanya dengan waktu 52 hari catatannya. 52 hari ada di Nehemia 6 ayat 15. Nah, di sini Bung dan Usi,
secara umum dengan apa yang saya sampaikan tadi, secara umum kita tahu bahwa sebuah tembok ataupun dinding itu adalah suatu bangunan yang menjadi pembatas. Fungsinya ya, menjadi pembatas dan melindungi suatu daerah, suatu area. Selain kedua fungsi utama tadi, dinding bangunan memiliki beberapa fungsi lain, yaitu menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi. Intrusi itu terobosan ataupun perembesan dari bahan-bahan air ya, cair gitu. Nah, sampai pada kondisi di sini, saya mau mengajak sesuai dengan tema yang saya berikan hari ini, malam ini adalah tentang memperbaiki, membangun kembali, dan juga memperkuat. Memperbaiki di sini kita bisa melihat dari sikapnya Nehemia, bahwa begitu berbebannya dia, begitu berinisiatifnya dia, begitu berniatnya dia setelah mendengar kabar tentang bangsanya dalam kehidupan yang carut marut gitu, yang dalam kehidupan yang sangat kasihan, dia terbeban untuk melindungi supaya tidak terganggu. Seperti tadi ya, membangun tembok itu berfungsi untuk melindungi bangsa Israel, bangsa di Yerusalem supaya tidak diganggu lagi oleh musuh-musuhnya, bahkan oleh binatang buas mungkin, atau dari cuaca pun, dari hal-hal lainnya. Seperti itu. Nah, dengan niatnya dia itu, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang dipikirkan dia untuk membangun, untuk memperbaiki tembok yang sudah rusak itu. Di dalam memperbaikinya sudah pasti akan melakukan pembangunan ulang tembok yang akan dibangun. Sekaligus ketika membangun ulang itu kita memperkuat. Nah, hal ini yang ingin saya bawa buat Bung dan Usi. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kita dalam masa pandemi ini, kita selalu begitu banyak waktu kita dengan keluarga, begitu banyak waktu kita bisa gunakan bersama di dalam keluarga, karena tidak banyak waktu kita yang bisa keluar. Saya mau mengajak Bung dan Usi riset lagi, memperbaiki lagi, membangun ulang lagi tatanan di kehidupan di keluarga kita, bahkan memperkuatnya. Bukan hanya di keluarga kita, mungkin melalui yang kita bisa lakukan saat ini kan hanya melalui medsos saja, melalui WhatsApp, melalui FB, melalui IG, dan lain-lainnya. Kita bisa berkomunikasi di luar sana dengan teman-teman kita yang dulu kita bisa jumpai secara offline, tatap muka gitu loh. Tapi saat ini kan tidak bisa, terbatas. Nah, mungkin hal-hal kecil seperti Nehemia lakukan gitu, dia berdoa, dia memohon pengasihan Tuhan, dia punya keinginan untuk memperbaiki, untuk membangun kembali, bahkan di dalamnya dia bisa memberikan kekuatan yang baru untuk temboknya. Kita juga bisa melakukan itu, Bung dan Usi. Kita bisa lakukan itu dari keluarga kita. Karena saya yakin waktu-waktu yang saat ini kita jalani, ini sudah di dalam kasih karunia Tuhan ini sudah ada rencana Tuhan juga buat kita. Dulu kan di Facebook awal-awal, pokoknya di sosmed awal-awal, selalu kita yang namanya orang setiap hari itu kalau kita berangkat kerja ya, sebelum ada pandemi, kita mau cepet-cepet pulang. Kan seperti itu. Tapi saat ini kan kita benar-benar nih, nggak pergi ke kantor lagi, nggak perlu kita pergi ke kantor. Kita ada di rumah, bekerja dari rumah segala sesuatunya. Mau berjualan dari rumah, mau belajar dari rumah. Nah, ini waktu kita gitu loh, waktu kita. Saya meyakini bahwa ini waktu kita yang disiapkan Tuhan untuk kita meriset kehidupan kita. Meriset dengan memperbaiki cara hidup kita dalam keluarga, ayah kepada anak, suami kepada istri, atau sebaliknya istri kepada suami, anak kepada orang tua, seperti itu. Memperbaiki tatanan kehidupan kita, lalu di dalamnya kita juga bisa membangun tatanan kehidupan keluarga yang lebih baik. Dengan waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama di saat pandemi seperti ini. Dan di dalamnya pasti kita, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat membangun pondasi keluarga kita ini dengan lebih baik. Saya ada sedikit kesaksian. Ini terkait dengan Aba ya, Aba, ayo baca Alkitab SFGP 5 pasal. Di batch pertama awal-awal saya baca, memang kami juga dahulu sering melakukan renungan-renungan malam, tetapi tidak seintens saat ini.
Nah, setelah intens dengan Aba, akhirnya istri saya bilang, "Pap, ikutan dong baca Alkitab." "Oh, silakan kalau kalian mau, Ika. Kamu sama anak-anak aja silakan baca. Kalau aku di Aba ini kita 5 pasal, kamu nggak usah lah. Kamu sama anak-anak nggak usah 5 pasal. Satu pasal aja satu hari." Tapi di dalamnya setelah mereka membaca satu pasal setiap hari, setelah 1 minggu, di hari Jumat kita akan lakukan diskusi ataupun pendalaman Alkitab. Seperti itu. Nah, sampai dengan 2 tahun sekarang ini sudah berjalan 2 tahun, Aba pun sudah berjalan 2 tahun. Puji Tuhan, kegiatan apa, ayo baca Alkitab di keluarga saya pun masih berlangsung. Bahkan semalam kita baru selesai berdiskusi karena mereka telat 1 minggu, jadi saya push, nggak bisa, ini kalian harus terlambat 1 minggu, mesti 14 pasal kalian baca. Jadi semalam kita baru berdiskusi 14 pasal langsung kita selesaikan. Jadi hal baik gitu, Bung dan Usi, hal baik. Ketika saya juga ketika di-invite masuk di dalam apa grup SFGP ini, saya mempelajari karena kan kita hidup selalu belajar ya. Tidak akan pernah selesai kita belajar dalam kehidupan ini. Nah, saya mempelajari situasi di SFGP dan saya menemukan begitu banyak hal-hal positif yang bisa saya sadur untuk hidup saya gitu loh. Makanya ketika hal-hal seperti ini, ayo baca Alkitab, lalu ada rumah doa, lalu ada Zoom Pray SFGP yang kita lakukan seperti saat ini dan hari Senin. Lalu juga ada sebelumnya ada sahabat peduli yang begitu aktif membantu ataupun menolong rekan-rekan kita yang sakit. Lalu juga ada FGD yang masih terkendala dengan COVID, jadi belum bisa beraktivitas kembali, dan ada bikers. Nah, hal-hal positif seperti ini menjadi semangat buat saya, untuk terus saya copy hal yang baik itu, saya copy paste, saya bawa ke dalam rumah saya. Seperti itu, saya sampaikan kepada istri, kepada anak-anak saya, ada orang tua saya juga di rumah, ayo kita lakukan hal-hal baik seperti ini. Kita mulai aja, kalau memang kayak tadi seperti yang disampaikan ya, bahwa masalah bicara juga, masalah bicara. Karena dari cara bicara aja kita bisa menjatuhkan orang. Kita bisa menyakiti orang dari cara kita bicara. Bukan bicara seperti ini saja, seperti saya bicara saat ini, tapi melalui tulisan-tulisan di sosmed pun itu bisa menyinggung dan menyakiti orang. Bahkan kalau orang tidak kuat, dia bisa down gitu loh, dia bisa jatuh dalam hidupnya. Kan kemarin kita juga di WhatsApp group dapat video-video tuh yang bagaimana dengan kata-kata orang yang cerita bahwa dia kerja cuma gaji segini, kenapa kau tidak tidak berusaha saja, nanti hasilnya kan kau dapat lebih besar. Terus ada lagi yang cerita kehidupan rumah tangganya, istrinya ditanya bagaimana, uangnya dikasih sama suaminya begini-begini, dan kayak begitulah Bung Danusi. Hal-hal seperti itu kan bisa menciptakan hal-hal yang tidak baik buat orang lain. Nah, di situ kita harus belajar, dan saya pribadi belajar untuk tidak melakukan hal itu dalam kehidupan saya. Saya mau hal-hal yang positif saja yang bisa saya tularkan dalam, terutama untuk hidup keluarga saya ya. Ketika kuat di dalam kehidupan keluarga saya sampaikan juga kepada anak-anak, kalian akan juga kuat nantinya ketika kalian bersosialisasi dengan orang banyak di luar sana. Seperti itu Bung Danusi. Jadi ya dari Nehemia ini kita bisa belajar tadi 3 hal itu. Kita memperbaiki niat kita, mempunyai niat inisiatif untuk memperbaiki hal yang rusak, untuk membangun kembali hal yang lemah, lalu memberikan kekuatan kepada yang lemah itu supaya lebih tough, lebih kuat ketika kita menjalani hari-hari hidup kita selama sekarang ini nih. Karena memang tantangan kehidupan kita di zaman pandemi ini sangat susah. Saya aja bersyukur, kemarin saya sempat berdiskus ngobrol beberapa waktu lama dengan Bung Johan waktu itu, telepon-teleponan, bahwa saya bersyukur karena di dalam tim saya ada pengurangan lagi di dalam kantor, karena ya memang kerjanya dari rumah saja sudah bisa dilakukan segala sesuatunya sekarang. Nah, karena kondisi ini, manajemen pun membuat evaluasi gitu loh, mana yang bisa dioptimalkan, dimaksimalkan daya kerjanya. Dan saya bersyukur saat itu bulan lalu bahwa saya tidak termasuk di dalam satu yang tidak termasuk di dalam rencananya manajemen. Saya bersyukur untuk hal itu. Karena apa? Karena banyak Bung Danusi bahwa
kalau tidak ada hal-hal positif yang kita bisa membuat recharge dalam hidup kita, kita akan down. Karena susah, memang sulit. Saya sendiri akui sulit dengan kondisi seperti ini. Seperti tadi saya cerita bahwa untuk pergi keluar saja, saya dari rumah nih harus lapor sama manajemen senior dulu, sama senior manajemen. Lapor nih, misalnya mau ke Indomaret, saya lapor mau ke Indomaret mau beli ini karena udah nggak ada apa-apa. Kalau dia bilang oke, ya oke, keluar gitu loh. Sampai sedemikian terkontrolnya gitu loh kita hidupnya, karena situasi pandemi seperti ini. Jadi mari Bung dan Usi, ada 7 poin juga setelah dibalik dari 3 poin tadi, repair ya, memperbaiki, rebuild, membangun ulang, dan reinforce, memberi kekuatan. Ada 7 poin yang saya juga catat untuk perenungan kita malam hari ini. Adalah yang pertama, inisiatif. Tadi sudah saya singgung, inisiatif yang baik dari Nehemia untuk memperbaiki, membangun ulang, sekaligus memperkuat tembok Yerusalem agar berfungsi kembali dengan baik dan benar bagi bangsa Israel. Setelah mendengar kabar dari Hanani tentunya ya, yang terluput dari penawanan dan juga yang sudah boleh kembali ke Israel pada saat Nehemia, karena seperti yang di depan saya bilang, Nehemia adalah kloter terakhir bangsa Israel yang keluar dari Babel. Dan dalam perjalanan kegiatan itu pun ada satu cara pun yang dilakukan, yaitu gotong royong melakukan pembangunan tembok itu. Jadi memang tidak usah susah kita. Kalau Tuhan berserta dengan kita, segala sesuatu kita percaya dan kita yakin segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Berbeda kalau hanya rencana kita saja yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah melibatkan Tuhan dalam semua rencana yang akan kita lakukan. Yang ketiga, catatan saya adalah, sudah saya singgung juga tadi, Tuhan akan melembutkan hati seseorang yang kepadanya kita terbentur. Ya kan, dalam hal Nehemia ini kan dia terbentur oleh Raja Artasasta, tetapi Tuhan akan melembutkan hati Raja Artasasta sehingga Tuhan dapat memakai siapa saja dengan maksimal untuk membantu rencana kita ya, rencana kita kalau kita melibatkan Tuhan untuk dapat kita lakukan dengan baik dan benar. Lalu yang keempat, nah di sini juga saya belum sempat singgung tuh, karena itu ada di ayat-ayat selanjutnya, bahwa ketika kita melaksanakan satu kegiatan, jangan mengambil keuntungan pribadi dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Itu tidak baik. Karena sekali lagi kita percaya bahwa bahwa kita melakukan pekerjaan itu dan melibatkan Tuhan, Tuhan pasti tahu ketika kita mengambil keuntungan pribadi, mengambil kesempatan dalam pekerjaan itu. Lalu yang kelima, catatan saya, dalam segala rencana pasti ada saja orang-orang yang tidak sepaham ataupun bertolak belakang dengan kita. Pasti. Ada yang di bacaan kita juga untuk di ayat-ayat selanjutnya, ada bupati-bupati, wali kota yang tidak sepaham dengan Nehemia dan mereka tidak mau ikut bekerja. Seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita pun kita akan jumpai orang-orang seperti itu. Tetapi bolehlah sebagai manusia kita bersusah hati, tapi jangan terlalu berlebihan susah hatinya. Karena apa? Karena kita yakin, seperti yang tadi saya katakan di depan, bahwa kita tuh sudah menjadi bagian berkat Tuhan gitu loh. Karena seperti yang Tuhan sampaikan dari awalnya kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, dan itu berkat itu akan menjadi bagian berkat kita juga dalam kehidupan ini. Karena kan kita adalah orang-orang ataupun anak-anak dari keturunan bapak-bapak bangsa Israel itu. Seperti itu ya. Lalu yang keenam, catatan saya di sini adalah Tuhan akan membuat berhasil rencana pekerjaan yang akan kita lakukan jika kita melihatnya. Nah, itu yang tadi nih, Kejadian 11 ayat 6. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ Tuhan katakan setelah dia menyelamatkan Nuh, akhirnya Tuhan sampaikan bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang dilakukan oleh manusia mulai saat itu akan dibuat berhasil. Lalu catatan yang terakhir, ini yang juga sangat penting, bahwa Nehemia mempersembahkan keberhasilan pekerjaannya memperbaiki tembok Yerusalem kepada Tuhan. Nah, ini saya rasa seturut ya dengan kalau kita mau bandingkan dengan Kolose 3 ayat 23, bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu semuanya untuk Tuhan. Kan seperti itu garis besarnya. Sekali lagi Bung dan Usi,
3 poin dari saya untuk perenungan malam hari ini, bagaimana kita bisa meriset kehidupan kita dalam keluarga di tengah situasi saat ini dengan memperbaiki, dengan membangun ulang, membuat fondasi ulang keluarga kita, bahkan di dalamnya kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga hari-hari ke depan kita tidak tahu seperti apa akan terjadinya, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan, segala sesuatu itu dapat kita lakukan dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa dulu ya, setelah membaca firman, berdoa dulu si Teri ya. Kita satu di dalam doa. Maha baik Engkau, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersama belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah perenungan yang hamba-Mu sudah sampaikan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan di atas segalanya, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan semua itu, memperbaiki, membangun ulang, bahkan memberikan kekuatan dalam kami menata kehidupan kami di saat-saat seperti di saat-saat tengah pandemi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih. Amin. Engkaulah perisai dan kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kami aman berada di dekat Tuhan. Kami percaya karena Yesus kami ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena Engkau yang menopang setiap kami. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya, kami kuat, ada Yesus menyertai kami. Oh, mari sembah, mari percaya kuasa Tuhan, tangan Tuhan menopang. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, topanglah kami Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau mulia, kami mau sembah, kami mau tinggikan, kami mau katakan, Engkaulah perisaiku, oh Yesus. Sama-sama kita katakan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Hidupku. Baik, pengungsi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada saat ini, tiba saatnya kita akan membawa doa-doa kita, syafaat kita bagi bangsa ini, bagi sahabat-sahabat, rekan-rekan kita berusia yang lain. Kita rindu supaya Tuhan hadir dalam doa yang kita panjatkan ini dan mendengar setiap keluhan kita. Mari pengungsi dikasih Tuhan, kita satu. Ya Allah, Bapa kami di surga, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang begitu mengasihi dunia ini beserta isinya, yang Kau cipta untuk menggambarkan akan kemuliaan. Allah yang sudah ada dari dahulu sampai sekarang. Engkau akan terus ada sampai selama-lamanya. Tuhan Allah yang datang ke dalam dunia di dalam rupa Yesus Kristus, datang untuk menderita, mati di kayu salib untuk menebus kami yang berdosa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berhimpun karena nama-Mu yang berkuasa itu. Kami boleh berhimpun untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus, firman yang benar dan yang membenarkan hidup kami, firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berubah dari dulu, dari masa purbakala sampai sekarang, akan terus kekal sampai selama-lamanya. Tapi karena firman-Mu, kami mengubah hidup kami, supaya hidup kami itu Tuhan, yang dulu mungkin berjalan di dalam jalan-jalan kami sendiri, kami sudah mulai berjalan di dalam jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur, jikalau malam ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, berita firman-Mu pada masa Nehemia, pada masa Ezra. Mereka orang-orang yang Kau pilih, Kau pakai Tuhan,
yang punya integritas yang tidak tercela sama sekali. Orang-orang yang berani, orang-orang yang tekun, orang-orang yang punya hati untuk melihat bangsanya yang menghadapi penindasan. Orang-orang yang mau menegakkan akan ibadah-ibadah Tuhan bagi jemaat-Mu pada waktu Tuhan. Yang membawa dan menuntut supaya umat yang Kau bentuk, yang Kau pilih, yang Kau tentukan ya Tuhan. Pada masa itu ya, itu Israel. Kembali di dalam peribadatan mereka. Kembali ke tanah di mana mereka disediakan susu dan madunya yang begitu rimbun dan indah Tuhan. Terima kasih Bapak. Jikalau firman-Mu malam ini mengajar kami supaya kami memiliki inisiatif, supaya kami memiliki hati yang saat kami hendak melakukan segala sesuatu, kami melakukannya dengan melibatkan Tuhan. Kami membawanya dalam doa, kami membawanya dalam puasa, karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu hajar kami, supaya kami jangan khawatir, supaya kami tidak terlena atas apa yang kami hadapi dalam dunia ini. Dan Engkau Allah satu-satunya yang selalu setia hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu malam ini yang sudah diberitakan. Beri kami kekuatan, supaya kami boleh melakukannya dengan cara-cara yang sederhana, yang di tempat-tempat yang kecil, di tempat terdekat kami tinggal Tuhan. Paling tidak di rumah tangga kami, dalam keluarga kami Tuhan, agar kami selalu memiliki hati yang rindu akan setiap rencana, berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh alami sebagai umat-Mu Tuhan. Berkati kami masing-masing yang sudah mendengarkan, dimanapun kami berada saat ini. Walaupun ada banyak problema yang mungkin kami hadapi, tapi kami tahu Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah bagi kami untuk mendengar firman ini. Sehingga malam ini, besok dan seterusnya, kami terus boleh berpegang pada firman-Mu. Kami berjalan sesuai kehendak firman-Mu. Kami mengikut apa yang Tuhan katakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, manusia hidup bukan dari makanan saja, dari roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap perkataan, dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu firman yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi menguatkan kami, menolong kami, menopang kami ya Tuhan, membangkitkan kami sebagai orang percaya. Untuk kami dibangun kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Selalu mencari Engkau di dalam kehidupan ini. Hidup kami yang sementara ini. Kami rindu, kami mau pakai, kami mau gunakan, kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bung Dani yang sudah mempersiapkannya, berkati dia bersama keluarga, istri dan anak-anak. Agar dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, hari-harinya, firman Tuhan hidup di dalam kehidupan. Hidup dalam kehidupan kami, Bung Usi yang ada hadir pada malam hari ini, yang mendengarkan semua berita malam ini Tuhan. Di berbagai-bagai tempat yang jauh terpisah malam ini. Kami percaya roh Tuhan bekerja bagi kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, malam ini Tuhan, sebelum kami membawa dan meminta permohonan kepada-Mu, ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami. Akal budi pikiran kami Tuhan, dipenuhi kecemaran-kecemaran. Hati kami seringkali merencanakan rencana yang jahat di hadapan Tuhan. Ada banyak dosa, perilaku, sikap hidup kami yang selalu kami sembunyikan. Supaya orang lain tidak melihat bagaimana perilaku kami. Tapi Engkau Allah yang selalu mengawasi hidup kami Tuhan. Engkau tahu setiap sudut hati kami yang hidup dalam kecemaran. Saat ini kami mengaku di hadapan, ampunilah Tuhan. Ya Yesus Kristus Tuhan berusaha segenap dosa-dosa kami. Karenakan kami pengampunan. Berilah kami roh dan
hati yang baru Tuhan. Supaya kami boleh dibaharui, terus-menerus dibaharui, hidup kami makin benar, makin kudus, makin suci, makin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama dimanapun kami berada. Kami percaya darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib itu sudah menebus dan mengampuni kami segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami boleh bersyukur malam ini untuk kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami, yang menyerahkan diri-Mu untuk keselamatan kami. Berkati kami Tuhan, pakai hidup kami, apa yang kami miliki, apa yang kami punyai Tuhan, untuk kami pergunakan dan persembahkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengampunan-Mu yang ajaib bagi kami. Tanpa Engkau Tuhan, ya Yesus Kristus, kami mungkin terhilang dalam dunia ini. Tanpa Engkau, kami tidak mungkin bertemu dengan Allah yang kudus. Tapi Engkau hadir dalam hidup kami, karena Engkau mengasihi kami. Itu berarti kami mengerti bahwa ada rencana Tuhan bagi kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak. Dan malam ini Bapak di surga, kami berdoa, beberapa pokok doa yang kami persiapkan, dan kami memohonkan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk SFG, ibadah-ibadah Zoom prayer seperti ini. Kami mohon Tuhan kuduskan dan berkat. Biarlah makin hari, makin minggu, makin bulan, kegiatan ini makin memuliakan nama Tuhan. Berkati semua pengurus, berkati semua yang ambil bagian Tuhan, agar dengan tanpa pamrih, mereka yang menyusun jadwal, mereka mempersiapkan semua petugas-petugas, pelayan-pelayan untuk melayani Tuhan. Mereka yang menghubungi dari tempat-tempat yang jauh. Mereka yang dihubungi tergerak hatinya untuk melayani. Semua pengurus SFGP semakin hatinya memberi diri kepada Tuhan. Sehingga kegiatan ini walaupun kecil, mungkin sederhana, begitu terbatas, tapi kami tahu Tuhan, kalau Roh-Mu bekerja, akan mempunyai dampak yang besar bagi kami, untuk kami dibangun imannya dan memberitakan akan berita ini kepada setiap orang. Berkati Tuhan, sehingga Zoom prayer ini bagi kami semua, untuk kami boleh pakai dan gunakan setiap hari Sabtu malam seperti ini, bahkan nanti Senin malam, kami berserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Semua yang ambil bagian malam ini, baik Usino Felis, si Terry, Bung Dani, semua yang hadir, Engkau berkati Tuhan. Beri kami hikmat bijaksana dari Tuhan. Beri kami hati yang setia. Beri kami hati yang selalu takut akan Tuhan. Beri kami hati yang sedia melayani Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segenap pengurus SFGP yang makin tekun, makin setia kepada Tuhan. Tuhan berkati satu persatu. Dan semua rencana-rencana, semua program-program yang dipersiapkan, baik ayo baca Alkitab 5 pasal setiap hari, yang pada minggu-minggu ini sudah memasuki kitab Keluaran, Tuhan berkati seluruh pesertanya, satu persatu. Tuhan pimpin, supaya kami tidak hanya membaca, Tuhan, tapi kami diberi pengertian akan maksud firman-Mu yang Kau perkatakan bagi kami. Sehingga setiap orang yang membaca sungguh memiliki hati menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan tumbuh dan berakar. Sehingga kami tumbuh, berakar, dan berbuah bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan baik peserta-peserta ABA yang mungkin sakit, mungkin mengalami banyak pergumulan, mungkin ada pekerjaan yang mereka tidak bisa tinggalkan Tuhan. Ajar, biarlah waktu-waktu mendatang mereka makin setia, mencari waktu terbaik untuk mereka membacakan firman. Kami serahkan semua pembacaan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Sungguh kami tidak mampu membaca firman-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Tapi kalau Engkau layakkan kami membaca, berilah kami pengertian. Sehingga setiap pembacaan Tuhan, hati kami ditaklukkan oleh kehendak-Mu. Hidup kami diubahkan untuk semakin melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk
untuk program yang lain, SGP Sahabat Peduli, Crown Fund, juga fokus group discussion, dan juga biker. Berkati Tuhan. Mana-mana mungkin program yang seturut dengan hatimu, beri kami kekuatan untuk melanjutkannya. Dari mana-mana program yang mungkin tidak seturut dengan hati Tuhan, biar kami boleh hentikan, kami boleh pakai mana yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Pakai semua program ini Tuhan, untuk pengurus SFGP memikirkan, meneruskan, melanjutkan apa yang baik untuk kemajuan satu sama lain, membangun iman, membangun persekutuan, membangun kasih, dan saling peduli satu dan lain. Kami serahkan seluruh program SFGP ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, malam ini Tuhan, kami juga bergumul untuk bangsa dan negara kami, Indonesia kami cintai, untuk dunia ini Tuhan. Begitu banyak orang yang terpapar COVID, begitu banyak. Seluruh dunia, pemimpin dunia, rumah sakit di dalam dunia, riset-riset tentang vaksin masih berjalan saat ini Tuhan. Dokter, perawat, sukarelawan yang masih terus bekerja. Saya mohon Tuhan memberkati dan menolong mereka. Sudah hampir 2 tahun, ya Bapak, mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan program-program kerja mereka. Tuhan tolong, berkati ya Tuhan, sehingga mereka tidak mundur, tetap teguh dan kuat, tetap beriman dan percaya. Apa yang baik, yang berasal dari Tuhan, itu yang mereka lakukan. Semua bangsa-bangsa dunia ini Tuhan, berkatilah ya Bapak. Pakai orang-orang yang baik, pakai orang-orang yang takut akan Tuhan, pakai orang-orang yang setia Tuhan, untuk menjadi alat-Mu di berbagai-bagai tempat, melaksanakan tugas yang mulia ini, untuk membawa, membentengi seluruh penduduk dunia dari penyebaran penyakit COVID ini. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati bagi Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Sertai mereka, beri kekuatan, kesehatan yang penuh, Tuhan. Berkati, beri ketenangan, beri bijaksana yang dari Tuhan. Pakailah mereka, sehingga mereka tetap mempersembahkan kehidupan mereka untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keselamatan penduduk maupun rakyat Indonesia dari seluruh tempat, provinsi, pulau-pulau yang ada tersebar di Nusantara ini. Berkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik bersama-sama dengan Menteri Kabinet Bersatu. Mereka pun bergandengan tangan tanpa pamrih, memberi diri mereka menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah hamba, karena Engkau yang pilih mereka, bukan kami Tuhan. Engkau yang kehendaki mereka untuk memimpin bangsa ini. Karena itu berkati mereka, baik TNI, Polri, lembaga-lembaga tinggi negara, supaya bersinergi, melakukan tugas-tugas bersama, melayani masyarakat yang saat ini menghadapi penyebaran pandemi COVID di Indonesia. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkatilah. Meskipun PPKM darurat, Jawa Bali diperpanjang sampai 8 Agustus, juga beberapa kota, di 43 kota di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati dan menolong, sehingga betul-betul efektif selama 2 minggu ke depan, dapat menurunkan jumlah pasien yang terpapar COVID Tuhan. Kami serahkan juga masyarakat supaya mereka taat dengan apa yang sudah pemerintah persiapkan sebagai hamba-hambamu. Masyarakat pun tekun apa yang mengikuti sesuai dengan peraturan-peraturan PPKM yang ada, baik darurat maupun mikro di level 3 dan 4. Kami serahkan kepadamu. Kami mohon pertolongan. Kami tidak mampu, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menggerakkan semua orang. Engkau berkuasa atas siapapun, agar digerakkan dan ditaati oleh mereka. Kami juga berdoa bagi semua orang, anak bangsa di negara ini yang berupaya mementingkan dirinya sendiri,
melakukan hal-hal yang hendak membelak-belokkan informasi yang tidak benar, bahkan merencanakan rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, hentikan mereka, agar mereka Tuhan tidak meneruskan rencana-rencana mereka. Roh-Mu kiranya memberkati mereka dan membelokkan mereka untuk mereka melakukan hal yang baik dan benar bagi bangsa ini. Kami serahkan kepadamu. Khususnya program vaksinasi yang sampai pada beberapa hari ini sudah mencapai 17 juta. Juga beberapa penambahan yang terpapar COVID hari ini. Tuhan, kami berseru pada 45.000 hari ini bertambah Tuhan. Juga yang meninggal sudah hampir 1.400 hari ini. Hampir 82.000 Tuhan yang sudah kembali kepada kasihan di bangsa ini Tuhan. Curahkanlah berkat, belas kasihan, kasih-Mu bagi kami semua. Berkati semua gubernur, berkati semua wali kota, kabupaten, kecamatan, RT RW, supaya sungguh-sungguh Tuhan, biarlah program vaksinasi ini boleh dapat mencapai target yang sudah ditargetkan pemerintah setiap harinya. Berkati semua puskesmas, rumah sakit, klinik-klinik yang sudah ditunjuk, agar menjalankan tugas ini dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka melayani masyarakat dan mengejar target yang sungguh-sungguh, sehingga semua masyarakat yang belum divaksin dapat divaksin dengan baik, sehingga sampai pada tahap yang kedua ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong dan sertai ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk semua program-program kerja yang lain, baik bantuan-bantuan pemerintah untuk baik pada orang-orang yang terdampak akibat usahanya, pekerjaannya, perusahaannya, maupun secara pribadi, untuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Tuhan berkati supaya semua apa biaya yang sudah dibiayai dalam APBN tersebut Tuhan dapat tiba dan sampai ke orang yang memang ditujukan. Berkati Tuhan sehingga tiba dengan tepat waktu, baik dana yang diberikan maupun bantuan yang diberikan, juga obat-obatan yang diberikan di tempat COVID, biarlah sampai ke setiap orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jauhkan dari segala setiap orang yang mementingkan diri sendiri, yang mengambil keuntungan dari setiap proses ini Tuhan. Tapi Tuhan berkati, lindungi melalui orang-orang yang baik, sehingga mereka bekerja dengan taat, setia, dan adil, sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kristus. Berkati bangsa ini agar tetap aman. Berkati Tuhan sehingga proses kehidupan ekonomi tetap berjalan meskipun dengan sangat terbatas dan kesulitan Tuhan. Beri kekuatan untuk kami bertahan bangsa ini Tuhan. Berkati semua perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sehingga semuanya dapat mengambil, mencari alternatif-alternatif terbaik untuk tetap boleh menjalankan kehidupan ekonomi di bangsa ini. Kami serahkan kepadamu. Sebab juga beberapa perusahaan swasta yang mungkin saat ini juga karena terdampak beberapa karyawannya harus di PHK, beberapa harus yang dipotong gajinya ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga semua perusahaan-perusahaan Indonesia pun dapat bertahan. Berilah Tuhan pertumbuhan atas aktivitas baik produksi maupun jasa yang ada, sehingga di berbagai maupun distribusi di seluruh negara itu kiranya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga membangun akselerasi proses ekonomi maupun cash flow bagi negara kami. Kami mohon silakan kepada Bapa kami di surga. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami bersama-sama duduk melayani bersama, orang-orang yang pernah bersama dengan kami dan sampai saat ini masih bersama dengan kami yang mengalami sakit. Bapak, kami berdoa dan sebut namanya, kami mohon Engkau menolong dan menyertai dan memberkati. Bagi Bapak Pendeta Hali Jonathan yang dalam keadaan sakit, untuk angkat prostatnya dalam usia yang lanjut, dan Tuhan jamalah berkati Tuhan
semua obat, semua kemoterapi yang dilakukan. Dan Tuhan kuduskan. Beri kekuatan bagi Bapak Pendeta hari yang datang sehingga beroleh kekuatan dari Tuhan. Dan Engkau meredakan sakit. Berilah kesembuhan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi Om Simon Noya di Rumah Sakit Suryati Saroso. Juga Ibu Weli Susi Noya di Rumah Sakit Biru di Ambon karena ada COVID. Mohon Tuhan juga hadir baginya, memberi kekuatan baginya, menjaga tubuhnya. Kami percaya kuasa-Mu kuasa yang sama, bagaimana 2000 tahun yang lalu. Dulu kami baca dalam firman, ada orang wanita 12 tahun sakit pendarahan, Kau sembuhkan. Ada seorang yang bongkok 38 tahun, Kau pulihkan lagi. Bahkan yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Pada masa ini kami masih percaya ya Bapak, kuasa-Mu kuasa yang sama, sanggup menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi Bung Robert Lesi dalam proses pengobatan sakit diabetesnya. Kami sudah bawa dalam doa berminggu-minggu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan akan berikan pemulihan dan kesembuhan bagi Bung Robert Lesi. Berkati Tuhan. Dia juga dulu sebagai seorang kadang pemuda yang taat, setia kepada Tuhan. Engkau hadir memberkati dia, memberkati keluarganya, memberkati masa pemuda. Beri dia kesembuhan. Kami rindu dia sembuh. Kami berdoa juga bagi usia Adis dalam sakit yang dialami, sakit yang berat, Tuhan. Yang malah di kepalanya. Berkati Tuhan. Hatinya berkati kehidupannya. Kuatkan dia. Berilah pemulihan. Redakanlah ya Tuhan sakit. Kami mohon kesembuhan dan Tuhan. Kasihani dia Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu hadir menyertai dia dan menolong dia. Kami juga berdoa bagi Usi Venska Iditio Ayuwa yang beberapa hari kemarin juga membutuhkan donor darah dan kami dengar sudah mendapatkan ya Tuhan. Sertai dia di rumah sakit, berkati semua transfusi darah yang sudah kemarin diberikan. Berilah kekuatan, topang hatinya Tuhan. Yakinkan meskipun dia dalam keadaan sakit, tapi dia tahu Tuhan hadir dekat dalam hidup. Sertai biarlah damai sejahtera-Mu menyertai semua bungkus yang sakit, agar mereka tenang dan boleh melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan yang menopang. Kami berdoa juga bagi Mbak Ririn, Tong Sama Sudarsono, yang masuk dirawat inap Rumah Sakit Darmais. Hari ini Tuhan, demo yang keempat, Tuhan tolong. Berkati alam semua peralatan demo tersebut. Kami tahu ini sakit yang berat, tapi di hadapan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup pulihkan dan sembuhkan. Beri dia kekuatannya Tuhan, topanglah hatinya, beri dia pengharapan bahwa semua proses yang dialami dokter yang merujuk, mempersiapkan semua perawatan untuk kemoterapi, Tuhan berkati supaya dia dengan dokter yang takut akan Tuhan dan menunjuk apa yang Roh Kudus katakan ke dalam hatinya, itu yang dia lakukan Tuhan. Dan biarlah proses ini dalam pertolongan Tuhan dapat berakhir pada waktu yang nanti. Dan kami rindu Tuhan. Usi Mbak Ririn ini boleh kekuatan pemulihan. Kami juga berdoa bagi Usi Sakarika. Ini juga kami sudah doakan dari tahun yang lalu. Kami rindu dia tetap beroleh kekuatan dari Tuhan. Berkati Usi Sakarika. Beri kekuatan bagi di dalam sakit yang berat. Kami tahu dia kepayahan. Ketika kami percaya Tuhan, biarlah imannya tetap tumbuh, tetap berseru, tetap ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati dia, berkati keluarga, berkati segenap doa yang dia bawakan. Jamah dia Tuhan. Sebagaimana seorang perempuan yang menjamah-Mu, jubah-Mu waktu itu. Kami percaya ketika ia disembuhkan. Jamah dia juga Tuhan. Supaya dia beroleh kesembuhan.
Kami juga berdoa bagi Usi Desipati yang juga mengalami proses cuci darah. Tuhan tolong berkati agar meskipun mengalami sakit saat cuci darah, Tuhan kuatkan dia biar proses ini dapat dia lalui hari lepas hari. Kuatkan, dan kami rindu Tuhan. Ia tetap boleh bertahan. Dan berkat dan anugerah Tuhan selalu bersama dalam kehidupannya bersama Tuhan. Dan juga kesembuhan ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi Bung Joseph Pesik yang mengalami untuk proses pengobatan karena syarat yang sakit ataupun dalam saat ini Tuhan. Zaman Tuhan berkati agar saraf itu boleh kembali pulih, reda, dan diberikan kesembuhan. Untuk EUC Nancy Virginia Toy dalam proses pengobatannya yang berat sakit hipertiroid, Tuhan jadi wajah tubuhnya, berilah kekuatan, berilah pemulihan Tuhan, merindu kemurahan dan kebaikan, belas kasihan menyertai dia, kasihan dia Tuhan, berilah kesembuhan baginya ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Papa atau orang tua dari Bung Step Pasang yang ada di Makassar, kami dengar dia sakit jantung, Tuhan juga kami mohon pulihkan, berkati keluarga, berkati jantung supaya dapat berfungsi normal kembali Tuhan, redakan sakitnya Tuhan, berkati dokter yang merawat, peralatan yang menopang, untuk kuduskan dan pakai untuk kesembuhan dan pemulihan. Kami serahkan Papa dari Ibu Stewart Pasak ke dalam kasih Tuhan, dalam pemulihan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Marwasa Simanjuntak, mertua dari Bung Osman Kultom yang mengalami pneumonia. Kami dapat berita beberapa hari lalu, Tuhan berkati dan pulihkan Tuhan. Meskipun berat, tapi percaya ya beroleh kekuatan dari Tuhan, dapat bertahan, dan obat yang dokter berikan kiranya dapat memberikan pemulihan bagi pernapasannya, bagi paru-parunya, sehingga ia boleh kembali pulih dan sembuh. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik untuk proses ini boleh berjalan. Selama itu Tuhan, warga dan Marwasa Simanjuntak beroleh topangan kuasa dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi Bung Nelson yang ada benjolan di bagian matanya. Tuhan, kami juga mohon Tuhan berkati dokter nanti, atau tindakan medis yang nanti akan dilakukan, agar semuanya Tuhan, bukan upaya manusia, tapi semuanya adalah anugerah kasih dari Tuhan. Jika dokter dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan terbaik bagi pengobatan yang dia akan lakukan. Berkati Bung Nelson, sama keluarga, agar tetap beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Meskipun mungkin sakit, tapi hatinya tetap tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepada Bung Nelson dan keluarga. Kami berdoa juga bagi Usi Monik yang akhir Mei yang lalu untuk proses kateterisasi di bagian jantungnya, dan mohon Tuhan juga memberkati dan menolong hingga pada saat ini di tubuhnya mengalami kelemahan. Kuatkan Tuhan, tolong dia Tuhan, berilah dia pemulihan. Kami percaya sebagaimana dia ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Beri hatinya tetap dekat kepadamu, beri imannya makin tumbuh Tuhan kepada Tuhan Yesus. Betapa baik Tuhan Yesus yang sudah memberkati dan menolong dalam proses kateterisasinya, sehingga kateterisasi pada jantungnya Tuhan kiranya dapat dilepas dan dapat pulih kembali seperti semula. Kami berdoa bagi Usi Dene Dina Laisina di Makassar, usia terkasih dari Bu Ben, berkati Tuhan, beri kekuatan, pulihkan keadaannya pada saat itu. Tolonglah Tuhan, meskipun terpisah dari keluarga, tapi kasih Tuhan tetap bersama dalam kehidupannya. Biarlah hatinya tertuju kepada Tuhan, selalu bersyukur dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami tahu hati yang gembira adalah obat. Berkati keluarga, Ben, juga anak-anak, agar tetap dalam kasih Tuhan,
Dan semua apa yang mereka terima itu ada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi Bung Samad Pati di Tangerang, dia sakit yang dialaminya sudah cukup lama juga. Kami mohon Tuhan tolong berkati, pulihkan Tuhan hari lepas hari. Dialah kekuatan, dan ia tetap dia boleh terima. Engkau selalu ajar kami ya Tuhan Yesus. Minta maka akan diberi, cari maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami tidak jemu-jemu Tuhan meminta kepadamu. Engkau ajar kami supaya kami selalu mengucap syukur kepada biar Bung Samad Pati tetap boleh mengalami kasih Tuhan di dalam syukurnya. Meskipun dalam keadaannya yang mungkin masih sakit pada saat ini, kuatkan Tuhan. Juga Bung Ivan Zakaria, Tuhan juga berkati dalam pasca operasi beberapa bulan yang lalu, pulihkan dan kuatkan juga Tuhan, sehingga operasinya Bapak pulih pasca operasi ini dan dia tetap beroleh kekuatan dan kesehatan. Berilah syukur kepadanya, dan dia boleh melihat kekuatan Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Kami juga berserahkan beberapa rekan, sahabat kami Tuhan mengusi yang beberapa bulan atau minggu yang lalu mengalami terpapar COVID. Yang berdoa bagi Usi Kriska dan Bung Revan bersama suami. Kami berdoa bagi Bu Matius Ehaya, juga Yugo Kowel SMGP di Jabar 1 waktu yang lalu. Kami berdoa bagi Bung yang kami kasih, Bung Agus Jakob, bersama Bu Sinensi yang terkasih, juga anak dikasih Fiona. Yang bersyukur kami melihat ada perubahan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru mereka. Berkati Tuhan agar mereka sungguh-sungguh berpulih dari virus COVID ini. Kami mohon pertolongan. Saya berdoa bagi Opung Syagian dan Binsar Syagian dan istri, keluarga dari Usi Mata Syagian. Tuhan berkati Opung bersama Bung Binsar Syagian dan istri. Pulihkan mereka dari sakit yang dialami, mungkin usia yang lanjut, dan juga saat ini terkena COVID. Topanglah Tuhan, redahkan sakit, berilah pemulihan, dan kami percaya berkat-Mu turun atas mereka dan menyertai mereka. Kami serahkan juga kepadamu. Kami percaya pertolongan-Mu aja dan hadir menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh meminta dan mencari. Kami berdoa bagi Usi Inanoya, Bung Theo Noya, Tripod Noya, dan juga Gladys Noya, anak-anak mereka Tuhan berkati. Jauhkan mereka dari ketakutan Tuhan, kecemasan, kekhawatiran, apa yang mereka hadapi dari COVID ini. Tapi tolong mereka Tuhan, topanglah dan redahkan sakit di dalam. Berilah kesembuhan juga Tuhan. Beri mereka hati yang selalu bersyukur dan begini melihat akan karya keselamatan Tuhan yang sudah sediakan bagi mereka. Berkati mereka. Jika selama perawatan, baik obat yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang cukup, mereka akan dipulihkan dan kuasa bekerja di atasnya. Sertai Tuhan, keluarga Noya yang dikasih, Musi, Dia kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Leo Sitio, seorang keponakan, juga ibu istrinya, Ibu Teresia, dan anak yang dikasih Otniel, juga Usi atau Ibu Ciko Namesa, Tuhan berkati, dan juga saat ini dalam isolasi mandiri, Tuhan tolong, pulihkan Tuhan, berkati mereka. Kau juga meredakan sakit COVID yang jalan. Bila ada gejala-gejala Tuhan yang Engkau yang berkati obat, kuduskan sehingga obat dari Tuhan menjadi alat untuk kesembuhan dan kemuliaan mereka. Kami juga serahkan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa juga bagi Ibu Pendeta Mercy Saragi, juga anak-anaknya, Theo, juga Talita, juga Tua, dan Tiara. Tuhan, mereka sekeluarga, juga jauhkan dari segala ketakutan dan kecemasan. Berkati Tuhan. Beri mereka ketenangan. Kami percaya firman, hanya dekat Allah saja kami tenang. Biarlah mereka selalu dekat kepada Tuhan. Dekat dengan firman, dekat dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Hadir dalam setiap rumah tangga, dalam persekutuan, sehingga mereka ditenangkan dan mereka percaya Tuhan hadir, menjamah dan menguatkan, juga memulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi Usi Mayapati dan Nino, anak dikasih, Tuhan berkati juga. Agar mereka kiranya boleh dipulihkan dari sakit COVID.
kami sebut lagi. Hadirlah bagi mereka. Kami rindu mereka semua disembuhkan. Kami rindu Tuhan mereka mengalami berkat. Kami rindu Tuhan mereka berhimpun lagi bersama-sama kami bersekutu. Menyaksikan akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Kami serahkan mereka ke dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur secara khusus bagi Usi Linda Baramuli yang malam ini hadir bersama-sama kami. Kami bersyukur, bersuka cita karena mendengar dia sudah tes COVID-nya seperti itu Tuhan. Itu pasti pertolongan-Mu, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati Usi Linda dalam kehidupannya sebagai seorang ibu, bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Bahkan juga anak-anaknya Tuhan juga boleh terus dipulihkan dari dijauhkan dari COVID. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk semua orang yang sudah pulih dan sembuh dari sakit COVID ini Tuhan. Kami percaya hanya pertolongan-Mu semata itu terjadi. Kau pakai dokter, Kau pakai pengobatan, Kau pakai semua peralatan medis yang di rumah sakit, Kau pakai semua orang-orang yang baik untuk bekerja dengan takut akan Tuhan untuk melayani waktu mereka sakit atau dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, di tengah-tengah kehidupan kami saat itu, kami bersyukur untuk sukacita yang dialami Usi Elsa Silahway yang dalam ulang tahun pada tanggal 23 kemarin tuh. Juga Bung Teonoya pada tanggal 18 Juli yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan bagi mereka, untuk rumah tangga mereka, kehidupan mereka. Kiranya sukacita ini boleh dipenuhi dengan syukur mereka dalam rumah tangga. Boleh menaikkan puji-pujian kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang hidup, untuk kebaikan dan kemurahan dalam hidup mereka. Berkati hidup mereka. Bulan ini, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, masa depan mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka, agar mereka pun boleh menjadi alat yang mulia, yang boleh dipakai jadi perabotan yang indah yang sedap dimakan. Terima kasih Bapak di surga. Banyak yang kami mau bawa kepada-Mu. Kau dengar segenap isi hati kami. Dari lubuk hati kami. Semua kami yang hadir di sini, ada banyak pergumulan. Mungkin istri, mungkin anak, atau suami kami, mungkin orang tua kami, mungkin saudara kami terdekat. Yang mungkin kami tidak ungkapkan pada saat ini. Tapi Engkau Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Maha Kasih. Engkau dengar seluruh seru dalam lubuk hati kami yang dalam tidak dapat kami seru. Ya Tuhan, jikalau Engkau dengar, biarlah seruan permohonan kami, Tuhan, kerinduan kami, Tuhan, juga berkenan di hadirat. Berkati Tuhan, kuatkan kami, boga kami, anak kami, istri, suami, rencana-rencana kami masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, agar semuanya berkenan dan juga menjadi bagian dari rencana Tuhan yang tetap. Kami serahkan kami semua, jadikan kami hamba setia untuk memberitakan firman di tengah-tengah dunia. Inilah doa kami ya Bapak. Kami bawa dan naikkan semua di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan penebus kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, Bung dan Usi untuk Warta SFGP, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Palembang Jambi juga Bung Dani yang sudah bersedia melayani malam ini. Lalu selamat datang untuk Bung dan Usi yang baru. Di sini saya lihat ada Bung Tommy ya, yang baru pertama kali hadir.
ada juga Usikori Wawuruntu dan GP Sina yang saya nggak tahu ini siapa namanya, maaf ya Bung dan Usi. Selamat hadir, selamat datang, selamat mengikuti kegiatan Zoom, selamat bergabung, dan harapannya adalah di minggu-minggu ke depan dan kegiatan yang lain, Bung dan Usi dapat ikut dan terus setia beribadah bersama kalian. Itu saja pokok doa pada malam hari ini. Terima kasih. Bung Danusi, mohon maaf, lagu selanjutnya nggak pakai musik karena saya lagi di jalan di dalam mobil, tapi tetap saya usahakan nyanyi. Minggir dulu sebentar karena saya harus nutup toko, sudah malam. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bung Danusi, Selanjutnya. ya. Bung Danusi, kita akan selesai beribadah malam hari ini. Kita akan berdoa menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan siapkan bagi kami semua yang boleh hadir dalam ruang Zoom Pray SFGP malam hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk kehidupan kami yang selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan dengan kesetiaan-Mu yang tiada taranya. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang juga diberkati Tuhan, yang boleh menemani hari-hari hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau begitu baik bagi hidup kami. Engkau senantiasa menghadapkan wajah-Mu kepada kehidupan kami, dan juga Engkau senantiasa mau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih, damai dan sejahtera-Mu senantiasa menuntun kami dalam kehidupan ini, mulai malam ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bung dan Usi semua. Terima kasih Bung Dani. Berkati. Terima kasih. Bang. Terima kasih Bung Boy. Yes. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Bu banyak. Marta. Ya. Halo. Ayo foto ya, kita mau foto dulu ya sebelum Bung kenalan Dani. Bung Tommy. Yes. Bung Dani P, ada abang ngomong ke Bu Si Marta. Iya, bagaimana Bung? Halo? Iya Bu Marta, Iya. saya mau info aja. Kemarin kan di grup kami itu ada Zoom juga minggu lalu, hari Minggu. Itu jadi yang Iya. ditanyakan oleh teman-teman bahwa ABSP 1 dan ABSP 2 untuk pimpin ibadah Zoom, kami bersedia, cuman waktunya kami minta 1 bulan mundur gitu loh. Jadi 1 bulan sebelum pelaksanaannya gitu. Oke, Bung. Memang sudah, di tim host sudah dibicarakan dan kemungkinan akan dapatnya bulan September.
Nanti masalah pelayan firmannya siapa yang cari? PIC-nya dari tim ABSP itu sendiri, Bung. Oke. Soalnya di kami ada Dina Halatu. Dina Mayor Halatu. Oh, mantap Nah, tuh. cocok Bung itu, Dani. Bung. Cocok Cakep itu, tuh. Bung. Tapi kami Cakep belum tuh. kontak Dina. Terus ada Betty Panduu juga. Gitu. Jadi kita belum kontak mereka. Makanya kami tanya dulu pelayan firmannya dari siapa. Kalau dari pengurus yang siapin pengurus SFGP ya silakan. Gitu. Enggak, Bung. Kita jadi Biasanya cuma ngatur petugas, Bung. jadwal, terus ya petugas. Yang bertugas yang siapkan, Dikeberi- Bung. Oh, yang Bung mau cari pengurus yang menjadi pelayan firman juga bagus sih, Bung. Kalau ada pengurus SFGP mau jadi PF. Ups. Oke, kita sambil foto ya. Bung Danusi. oh gitu. Iya. Jadi nanti Bu Marta kontak sama Fritz ya. Siap, Bung. Ya, sudah dibicarakan kok itu. Oke, Bung. Ya, Mantap Om Dani. Bung Tian, Usi Unik. Bung Dani kan bagian pemujinya tuh, pemuji. Iya Mantap betul. lah. Utalikumahua. Usi Unik, Usi Meske, Kemanduk, Usi Ita. Oh, si Terry lagi di Nanti mobil nih, coba- tolong. kita kontak Ibu Halatu Mayor ya, Ibu Dina ya. Mantap tuh Om Ibu Dani. Dina oke itu. Ya, coba. Soalnya dia juga ABSP pertama dia. Gitu. Ibu Dina ABSP pertama dia. Sebelum menikah ya. Cocok itu, Bung. Cocok, Bung. Ya. Berarti sebelum di UDA juga, Bung, beliau. Ya. Udah, ada foto Berarti sebelum dulu di dong, UDA Dani. juga Kita udah beliau. siap-siap dari tadi. Masih Foto, Vikaris foto, Immanuel. nggak foto-foto. Lagi tunggu Usi Unik nih. Usi Unik belum keluar nih videonya. Masih belum Bung Dani, masih di Immanuel, masih Vikaris. Oh, iya. Itu tahun itu dia ikut ABSP masih Vikaris dia. Oh, mantap. Masih Vikaris di GPIB Immanuel Jakarta ya. Ayo, Usi Meske. Ah, iya. Yuk, Marta buka udah foto deh. lope-lope aja, Marta. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya ke slide kedua. Slide kedua nih cuma ada satu orang nih. Semuanya bergaya lagi aja deh. Aduh, Dani, gimana sih? 1, 2, 3. Itu Evi tuh, Evi. 1, 2, 3. Slide 1, kedua 2, tinggal 3. satu orang tuh Evi tuh. Kita sendiri. Lu sama Dani aja udah berdua. 1, 2, Nah, pelayan 3. firman. Oke. Terus Dani, kita berdua aja, Dan. Bung Dani, saya mau Papua nggak tanya. usah. Yes. Kalau umpamanya teman-teman yang ex ABSP pertama itu udah banyak ya mereka, tapi mereka nggak ikut di SFGP. Atau Mereka bisa ikut ini nggak apa Zoom meeting ini? Bisa. Boleh, Bung. Bung. Bagian dari Boleh, SFGP. Bung. aja. Ini untuk semua ini, Bung. Ayang. Semua. Hanya Soalnya mungkin ada yang di Manado, keluarga Intama kan sudah di Manado, dulu di Paulus mereka. Kontak itu aja Om Dani, kontak pengurus SFGP supaya di-invite lagi mereka di grup besar. ya, Mereka nomor HP-nya didaftarkan ke admin tuh. Ya. Gitu. ya, Jadi kalau sudah diajak sama Fritz. Cuma mereka bilang ya mereka di luar aja gitu loh, Fritz aja sebagian karena mereka perwakilan ya. udah pada tua sih kalau kayaknya mereka begitu ngomongnya. Ada Tapi homeboy kan, nih. Itu. Bung Dani, waktu Natal mereka nyanyi kok. Iya tahu mereka nyanyi. Cuma kalau ikut di dalam grup SFGP ini dalam WA-nya mereka kayaknya tarik ulur gitu loh. Bersedia. Mereka cocoknya di PKLU emang, Ini aja, PKLU. Bung. Maaf, Bung, Bisa mungkin Bung dipaksain, boleh bisa. kalau ada kita share link untuk Zoom, Bung silakan di copy paste aja ke grupnya Bung Dani. Makanya mereka tanya waktu itu kalau kita ikut Zoom-nya aja, ibadah Zoom-nya, Apa-apa, Bung. kita ikut grup SFGP bagaimana ya? Coba dan saya Boleh, tanya Bung. dulu gitu loh. Boleh, Mantap, Bung. Cakep tuh. Itu mantan-mantan GP tuh gak boleh dilupain, Bung. Biar sudah ada Senior. dimanapun gak boleh, Bung. Iya, contohnya di Papua aja kita masih Contoh, ngundang saya sudah di walaupun dia Papua udah ini mulai kalau berkokok.
Ya, GPIB lupain saya, waduh bahaya GPIB. Om Boy aja tadi siang ada di Kolosium loh. Tiba-tiba sekarang udah balik lagi tuh karena mau SFGP Om ya. Iya. Keren loh. Tiga aja setia tuh sudah. Bung Dani Haribas. Yes. Ini kan ada yang baru, kita belum dengar suara Bung Tommy Soplanet. Coba kenalan Silakan. dulu dong, ya Bung. seperti Ini kita kayaknya yang ada di baru apa kita nih? kenalin lah. Apa ya, Bung? Belum dibuka. Yang kenceng di Aba ini termasuk nih. Iya nih udah juara nih. Udah finish. Kenalan lewat lagu aja. Masih mute itu Bung Tommy, masih mute suaranya. Masih mute. Ya, oke. Salam semua, salam kenal. Alam, Salam Bung. kenal Bung Tommy. Saya tetangganya Bung Boy di Depok. Oh, Boy. Pantas. Oh, Bung Tommy keluarga dengan itu kah? Bung Soplanet yang di Damai Sejahtera? Ya, masih. Bung Nus. Iya, iya. Masih saudara, Bung. Sama dengan di Bogor iya. tuh. Sama dengan di Bogor ya, Bung ya? Yang di Iya. Bogor, keluarga besar tuh di Bogor. Keluarga besar Bogor. Bogor keluarga Iya. besarnya ya. Ini Marta bahaya nih, Marta mau live nih, nanti ketorang mati semua kayak minggu kemarin nih. Marta, Ya ini saya ambil video apa? Saya ambil video. Saya ambil itu sekarang ya. Saya ambil fotonya. Ayo. Foto. Ayo Satu, foto. dua, foto lagi. ada foto lagi. Si Unik baru buka Oh, nih. Si Unik liatin baru tuh. buka videonya. Belum tidur di anak-anak. 1, 2, 3. Pak Ferdi belum ke kebun, buka Pak lagi Ferdi. dong, Sita. 1, 2, Bung Ferdi nih belum 3. belum ada suaranya nih kebun. Bung Ferdi nih. Bung Ferdi Bung belum Ferdi ke nih. kebun ya? Bung Victor, terima kasih. Tuhan berkati. 1, 2. Bung Ferdi nih Taruh hijau dulu. terus dia, hijau terus dia. Hulk ya. Terus, Hulk. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Bukan Bob, dia PA. Bung Victor ini saya baru Iya. lihat ya. Victor, Bung- Iya, saya baru lihat Bung Victor. udah sering, Bung. Ini Oh, Bung udah sering ya? Victor yang Kali dari saya baru ketemu Bandung, sekarang. kan? Ya, Bung Bandung. Victor segede itu nggak kelihatan. Baru Bung kali ini saya Victor ketemu paling di ini rajin. di Oh Rajin, iya Bung, iya rajin. iya. Rajin Rajin banget. dari Bung Bandung. Victor nih paling rajin nih mewakili Jabar Oh, 1. dari Bandung ya. Jabar Iya. 1, Jabar 1. Pemain Bung sepak Tommy. bola dia. Bung Tommy, kalau keluarga Soplanet yang di Mespelni Cikini, saudara bukan? Wah, aduh, mesti diurut lagi tuh. Oh, mengurut lagi, janganlah. Nggak boleh urut Si sekarang, Bung, lagi beta bantu, pandemi. Bung. Beta bantu urut-urut ya, Bung. Oh iya, Usi. Nggak boleh kontak, nggak boleh kontak. TV. Om Boy sama Cara Jongga tuh silsila sama. itu udah bahaya itu. Sama orang si Jongga sama Om Boy nih. Sama-sama dari Belanda Apa, lagi Bung nih. Boy? Kemarin ada Zoom meeting masalah pandemi ya, pandemi sama GP Jawa Timur. Itu banyak Ya. loh GP Jawa Timur yang senior. Saya lihat ada Bung Reinhardt di situ ikut Ada partisipasi ikut, ya. juga. Iya. Turun gunung ya Om ya, semuanya ya. Bagus itu yang Banyak. diadakan oleh Malang tuh. Ikut ya. Kemarin itu ada 100 orang lebih. Ya, 100 orang ya. ya. Iya, pemuda GP-nya Jawa Timur. Iya. Kemarin saya nggak ikut itu karena mungkin jam kerjanya masih ya, jadi nggak bisa ikut. Ini Bung besok Wiki yang ke 103. Waktu itu Besok kalau Bung Wiki ikut tanggal- 103. Pak Boy juga saya lihat tadi kemarin saya lihat Pak Boy, Pak siapa itu juga. Saya diundang sama Pendeta Hali. Ya. Kali kirim ke saya dan itu Boy. Umurnya jauh dari kita Pak Boy, kelihatan usia mereka ya, apalagi ibu penceramahnya itu lebih bekas GP-nya Surabaya kalau nggak salah. Ya itu Malang ya yang Senggara. Malang mereka ya ternyata dari Malang. besok itu di Marga Mulia Jogja mereka ucapan syukur ya. HUT GP. Kemarin mereka minta saya rekaman testimoni. udah dikirim. Mewakili SFGP Bung tuh ya. Mewakili, nah mereka punya Saya senior GP Marga Mulia dulu. kita di SF. Senior Marga Mulia. Ya Om Boy gimana? Ya, yang kemarin diselenggarakan Malang
itu Profesor Erni bagus sekali penyampaiannya, jelas dan apanya Ya, detail sekali gitu. dia Muslim ya, Bung Boy ya. Kedokteran dia bisa menerjemahkan dengan lugas sehingga kita bisa mengerti. Makanya saya usulkan ke Bung JT supaya kita undang lagi bikin webinar di SFGP besar ini. Karena itu sangat manfaat, sangat saya katakan. Karena banyak dia menerangkannya juga enak. Iya. Ya. Kemarin itu oleh orang lain, beliau bisa menyampaikannya dan memang benar-benar dia itu menguasai ilmu kepakarannya farmakologi. Dia kan guru besar di UI. UI ya. Iya, dia dari UI. Ada rekamannya nggak, Om Boy ya? Ya. Ada rekamannya ada nggak? Rekamannya di YouTube? Ada, rekamannya ada. Kalau nggak salah, itu saya kirim PowerPoint-nya dikirim. Sekalian saya usulkan supaya kalau boleh beliau tampil lagi tapi di grup kita ini, grup besar kita ini. Gitu. Oke tuh. Om Boy tadi udah share ya ke grup ya? Nah, nanti Bung JT minta supaya saya masukkan ke forum discussion ya. Discussion supaya kita bicarakan, undang Tesa karena Tesa waktu itu yang kemarin Tesa kan ada di sana. Oke. Di panitia itu. Bagus tuh Om Boy, mantap. Bagus sekali. Bagus dia menjelaskannya itu. Kalau kita ternyata obat-obatan yang itu seminar itu yang sekarang diminum itu bukan obat COVID. Termasuk juga dia sanggup menjelaskan mengenai vaksin Dedentrik-nya Dr. Terawan. Menjelaskan itu juga bahwa yang dipraktekkan Dr. Terawan itu dulu waktu zaman perang kemerdekaan ada satu kompi tentara Belanda yang kena seperti itu. Nah, dokternya mempraktekkan itu sel Dedentrik sehingga terselamatkan gitu. Memang itu ampuh. Ya kita tahulah cuma masalah di Indonesia. Itu. Ada unsur lainnya. Prof. Erni bisa menjelaskan itu. Nah, jadi termasuk semua mengenai obat herbal gitu. Bahwa obat herbal itu namanya. Herbal itu sudah digunakan oleh para leluhur kita berabad-abad ya. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Itu beliau juga bisa panjang loh, selesainya dari jam 7 sampai jam 9 lebih baru selesai. Dan banyak lagi pesertanya, 100 nggak salah saya lihat. 100 ya, 100 ya. Jadi kalau pengobatan herbal ada usi unik tuh, herbal tuh ya usi ya, mantap tuh. Tapi ya Bung Dani ya, kalau dilihat di dalam grup WA itu ada 251 peserta. Tetapi yang ikut Zoom cuma 17, 18. Sama seperti GP dulu Om, begitulah. GP juga kan dulu begitu. Satu gereja tuh ada 200-an orang. Yang datang cuma 20. Lelah, Bung Dani, paling banyak lelah. Orang lelah. Paling banyak murid Tuhan yang datang. Tapi kalau ngobrol di WA, ramenya minta ampun. Bener. Rame, nyamber sana, nyamber sini. Bung Dani dong sekali-sekali bilang aja. Mengikuti Dani dong, Om Dani ayo. Om Dani kan senior. Makanya Fritz tuh ngomong ke saya udah nggak bisa ngikutin, katanya Fritz bilang. Fritz sendiri ngakui, saya udah nggak bisa ikutin pembicaraan di WA grup itu katanya. Fritz sendiri ngakui. Nah itu yang bikin kita yang udah ini buat ikut goreng-goreng di dalam grup itu nggak bisa gitu loh. Tapi sekali-sekali kayak komentar Om Dani kemarin bagus itu, kayak misalnya yang sambutan orang baru kan kayak begitu seharusnya. Itu kan baik tuh. Ya. Gitu, nggak apa-apa sekali-sekali lempar supaya ya memang namanya grup ya, kita juga tahu bahwa perlu bercanda juga, tapi jangan terlalu berlebihan dan positif lah. Mumpung kondisi kita lagi begini. Tapi yang perlu senior kayak Om Dani, Om Boy, nah itu kan keren tuh kalau yang ngomong di situ nggak bisa bantah mereka. Kemarin tuh si Fritz ngomong, saya mau masuk ngomong saya sudah
nggak bisa gitu, nggak bisa mengerti gitu loh, karena umur saya di bawah atas mereka, jadi ya, Bung. membaca gitu loh. Memang nggak mesti dimengerti semua. Cukup aja yang kita perlu ya kita ini. Kalau yang mau dimengerti semua agak repot memang. Itu terlalu rame. Ambil yang positif aja mungkin. Saya sih positif. Ya, Kalau nggak baca ini kok. Satu hari bisa sampai ratusan, sampai 200-an. Iya. Ya. Kalau ketorang nih masuk buat beganggu saja, Bung. Beganggu saja. Betul. Bikin kabur air saja. Katorang itu siapa? Ngomong dong, katorang siapa? Enak aja. Pernah 15 menit nggak aktif. Ya dong, 2 lah. Lazy-nya Iwan. Tapi kemarin ketorang kalau udah mulai tiang belok-belok, Bung, ketorang masuk bikin kabur supaya dong stop. Begitu. Ya, betul. Jadi netralisir lah, netralisir. Iya, ketorang gitu. Tuhan berkati. Bikin kacau. Ya, tapi kalau ikut ibadah, aduh, minta ampun. Bisa dilihat sehari lah. Lagi. Kayak zaman dulu GP aja. Kan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, Om. Sedikit yang datang. Ini yang datang, bukan terpilih ya yang datang. Bung Ferdi aja masih dalam kebun-kebun bisa ikut ibadah nih. Oh ya, tuh, iya itu pantulannya tuh mantap. Tapi memang betul. Kan semangatnya ya Bung Ferdi ya, semangat. Dari dulu kan pemuda begitu, Om. Pemuda tuh bayangin kalau gereja, satu gereja kan pemuda tuh bisa 200 lebih. Tapi yang datang paling banyak 20. Tapi kalau ada kegiatan, nanti tuh langsung keluar dari lubang-lubang semut tuh keluar semua tuh. Itulah pemuda memang. PRD itu diam-diam tuh dia sudah baca banyak tuh, nanti tinggal lapor sampai ketumpak itu jangan. Iya Bung PRD ya. Ya, saya live duluan ya. Oke. Om Boy, selamat malam Om Boy. Selamat beristirahat semua. Ya, kalau kita nih nanti saya coba kontak Dina Halatu. Ya, boleh tuh Bung. Mantap tuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk, Tuhan berkati. Bung Ferdi jangan itu dulu Bung Ferdi.